Intellectuality itu bukan terjemahan dari kecerdasan otak. Beda dengan reasonability. Itu artinya kecerdasan otak. Oke, sekarang wawasan itu kita acak-acak lagi dengan menampilkan pembicara yang sering mengacak-ngacak pola pikir orang. Silakan, Prof. Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Saya sambung aja kalimat. No Bandung, no mendung. Saya sambung aja kalimat terakhir dari Guru Gembul, guru saya. Dia bilang begini, tidak ada yang mau mengambil alih krisis intelektual ini. Kalimat dia terakhir itu betul sekali. Now you are taking over the problem of nation stupidity. Anda sekarang ambil alih itu. Kenapa? Tidak ada yang care dan tidak ada yang mau speak. He doesn't care. He doesn't speak. That's the problem. So you, my intellectual fellow, my young intellectual fellow, akhirnya ambil alih itu. Anda dipaksa oleh sejarah untuk take over the stupidity of the nation. Nah, kita kumpul di sini demi itu. Demi sesuatu yang tanggal 30 Desember tahun 30 diucapkan oleh Bung Karno di depan Gedung Indonesia Menggugat. Bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran. Fasilitas pada waktu itu sangat terbatas. Gak ada yang punya Kindle, gak ada yang punya akses pada perpustakaan. Tapi mereka punya otak. Itu masalahnya. Tadi Mbak Neng, apa panggilannya di sini? Si Teteh, pembawa acara bilang, di sini dilarang merokok. Tapi tidak dilarang berpikir. No smoking. Di istana, no thinking. Dilarang berpikir. Karena tadi betul Guru Gembul. Pikiran itu dianggap akan mengacaukan pikiran yang established. Kalau pikiran hanya disebut pikiran kalau dia diganggu. Itu namanya pertengkaran pikiran. Sering saya katakan, kalau Anda berpikir dan Anda tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa tidak boleh diganggu, tapi pikiran harus diganggu. Dalam politik itu namanya oposisi. Di dalam kawasan seperti ini, itu artinya tukar tambah intelektual. Jadi sebetulnya ini forum yang betul-betul kita ambil alih kedunguan bangsa ini. Bukan kedunguan bangsa. Kedunguan istana. Supaya kita bisa ucapkan kembali janji proklamasi, janji konstitusi. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya produksi lebih banyak intelektual. Bukan kapital yang diproduksi itu. Intelektual. Kita krisis intelektual. Data itu ada di mana? Ada di dalam statistik dunia. Yang sering saya katakan bahwa IQ nasional tinggal 70. Lebih banyak IQ yang ada di hutan Juanda daripada IQ nasional. Yang isinya ada monyet. Kita mau terangkan itu sebagai problem itu. Dan teman-teman di sini mengerti itu dan mengambil risiko untuk melangkah. Apa ya istilahnya itu? Untuk buat langkah nyata. Anda nggak bisa andalkan bahwa pemerintah hari ini bisa menyeberangkan Indonesia ke dalam apa yang disebut bonus demografi. Bohong semua itu. Berhenti. 2 hari lalu pemerintah masih komporin rakyat. Ekonomi tumbuh, ekspor baik. 2 jam lalu saya baca statistiknya tuh. Ekspor Indonesia turun 21%. 1/5. Artinya macet bisnis. Itu keadaan kita kan. Ini mesti kita olah secara intelektual. Tetapi saya kasih semacam kisi-kisi buat. Intellectuality itu bukan terjemahan dari kecerdasan otak. Beda dengan reasonability. Itu artinya kecerdasan otak.
reason kita bandingkan dengan passion kita. Orang yang terlalu banyak pakai reason, dia pasti akan kurangi passion. Demikian sebaliknya tuh. Itu udah trade off antara passion dan reason. Tapi istilah intelektual itu istilah khas yang dimaksudkan sebagai tanggung jawab orang yang berpikir terhadap keadaan nasional. Terjemahan lebih bagus sebagai kecendekiawanan. Bahasa Inggris intellectual. Tetapi dalam bahasa kita ada istilah lebih bagus. Kecendekiawanan itu bukan sekedar kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan etik. Saya bisa selesaikan problem kemiskinan dengan kecerdasan intelektual. Saya pakai prinsip utilitarianisme misalnya. Selesai problem. Karena saya bisa hitung berapa banyak sumber daya bangsa ini yang berhasil kita kemukakan dalam angka statistik. Itu kecerdasan intelektual. Tapi kalau saya pakai kecerdasan etis, berapa banyak emak-emak yang kehilangan hak untuk memasak karena LPG 3 kg hilang dari peredaran. Sekarang kita tarik, di mana LPG itu hilang? Ya pasti pemerintah menghalangi LPG itu karena akan dipakai untuk hal yang lain. Jadi begitu cara kita berpikir. Saya balik lagi pada problem tadi. Intelektual artinya kemampuan untuk mengolah pikiran dengan rasa etis yang maksimal. Kita sebut itu kecendekiawanan seorang yang Pancasilais. Ada dimensi keadilan sosial, ada dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, intelektual dipanggil oleh sejarah untuk menyelesaikan problem. Tadi betul, Guru Gembul. Seluruh problem ekonomi dunia bisa diselesaikan dengan komputasi. Nggak perlu matriks 100 kali 100. Dengan cara sedikit main data kita bisa selesaikan. Tapi data bukan penyelesaian intelektual, itu penyelesaian rasional. Beda antara penyelesaian rasional dan penyelesaian intelektual. Penyelesaian rasional tidak memerlukan konsekuensi etis. Tapi penyelesaian intelektual memerlukan konsekuensi etis. Omnibus Law itu hasil penyelesaian rasional, bukan penyelesaian intelektual. Karena akhirnya diprotes kemana-mana. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa di ruangan ini ada kesempatan bagi kita untuk menghidupkan kembali janji kemerdekaan. Yaitu cerdaskan kehidupan publik. Yang kita bayangkan adalah ada peningkatan kemampuan intelektual. Tetapi politik menghalangi perdebatan intelektual. Jadi Anda bayangkan kampus takut undang saya. Padahal saya mau provokasi kampus supaya berpikir intelektual. Nanti pemerintah bilang kampus-kampus Indonesia dimasuki oleh pikiran-pikiran radikal. Negara Islam lah, itu yang diucapkan di mana-mana itu teroris lah. Cara menghalangi pikiran radikal adalah promosikan kritisisme. Saya mau masuk untuk promosikan itu sebagai vaksin. Supaya tidak ada pikiran-pikiran yang disebut teroris. Justru dihalangi. Ngacoknya di situ tuh. Jadi sekali lagi teman-teman kalian mengambil alih kesempatan untuk menghidupkan kembali akal sehat. Karena dua yang di atas itu tidak punya. Makasih. Bahaya. Diskusi hari ini adalah demi bangsa dan negara Indonesia.